Perkenalkan, nama saya Isidorus Alvaro Marto dari program studi pendidikan musik semester 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan MEP yang telah saya buat dengan materi PP, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, kolaboratif. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berkolaboratif. Dalam PBL, siswa bekerjasama dalam tim bentuk memecahkan masalah atau kasus yang kompleks. Kolaboratif dalam PBL memungkinkan siswa untuk yang pertama berbagi pengetahuan dan ide, yang dimana dalam PBL ini siswa bisa berbagi pengetahuan dan ide, yang dimana jika dalam pembelajaran ketika siswa belum mengerti, siswa bisa menyampaikan pendapat atau ide atau hal-hal yang belum dia pahami ketika dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Di sini juga komunikasi dan kerjasama ini juga sangat penting ketika dalam proses pembelajaran, yang dimana ketika kita miskomunikasi dalam proses pembelajaran, maka kita tidak sepenuhnya memahami atau mengerti materi yang telah disampaikan oleh guru. Kerjasama, yang dimana kerjasama dalam pembelajaran juga di antara guru dan siswa sangatlah penting dalam pembelajaran. Yang ketiga, menerima dan memberikan umpan balik, yang dimana di sini juga memberikan umpan balik pertanyaan, yang dimana ketika murid belum memahami materi yang disampaikan oleh guru, dia bisa memberikan pertanyaan, dan ketika guru sudah menjelaskan itu, guru akan memberikan pertanyaan umpan balik terhadap siswa yang memberikan pertanyaan. Oke, yang keempat, mengembangkan kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, karakteristik kolaboratif dalam PBL. Yang pertama, kerjasama. 2, berbagi pengetahuan. 3, komunikasi efektif. 4, pengambilan keputusan. Yang kedua, format. Format di sini PBL mengikuti format tertentu untuk memastikan bahwa siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Berikut format umum PBL. Yang pertama, tahap awal. Yang pertama, pengenalan masalah. Guru memperkenalkan masalah atau kasus yang dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Siswa mengidentifikasi masalah dan membuat pernyataan tentang masalah tersebut. Yang kedua, tahap pekerjaan. Yang pertama, pengumpulan data dan penelitian. Siswa melakukan penelitian dan mengumpulkan data untuk memecahkan masalah. Yang dimana siswa di sini diberi tugas untuk turun ke lapangan untuk meneliti dan menganalisis permasalahan-permasalahan apa yang telah terjadi atau sedang terjadi di lapangan pekerjaan. Yang kedua, analisis data. Siswa menganalisis data yang dikumpulkan. Yang tiga, pengembangan solusi. Siswa mengembangkan solusi berdasarkan data yang dianalisis. Yang ketiga, tahap penelitian dan evaluasi. Pertama, penelitian solusi. Guru dan siswa memulai solusi yang dihasilkan. Yang kedua, evaluasi proses. Guru dan siswa mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, refleksi dan tindak lanjut. Siswa melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari dan membuat rencana tindak lanjut. Yang ketiga, riset. PBL memiliki komponen
riset yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Riset dalam PBL bertujuan untuk membantu siswa memecahkan masalah atau kasus yang diberikan. Berikut adalah beberapa cara riset digunakan dalam PBL. Yang pertama, tahap riset. Pengumpulan data. Siswa mengumpulkan data dan informasi ketika terkait dengan masalah atau kasus tersebut. Yang kedua, analisis data. Siswa menganalisis data yang dikumpulkan untuk memahami masalah atau kasus tersebut. Di sini, siswa menganalisis data yang dikumpulkan untuk memahami masalah kasus tersebut. Yang dimana ketika siswa menganalisis masalah, siswa terlebih dahulu memahami atau mengetahui permasalahan apa yang dialami. Yang ketiga, pengembangan solusi. Siswa mengembangkan solusi berdasarkan data yang dianalisis. Yang kedua, tujuan riset dalam PBL. Yang pertama, meningkatkan kemampuan kritis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kolaboratif. Yang keempat, hasil. PBL memiliki beberapa hasil yang positif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, hasil akademik. Meningkatkan kemampuan kritis dan analisis siswa. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif siswa. Yang kedua, hasil psikologi. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang dimana psikologi di sini meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Ketika siswa mendapatkan motivasi, dia akan punya tujuan yang dimana dia sudah mendapatkan motivasi dari lingkungan kah, dari teman kah, ataupun dari guru. Yang kedua, meningkatkan percaya diri dan kepercayaan diri siswa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa mengolah emosi dan stres. Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam beradaptasi dengan perubahan. Berikut tanggung jawab pelajar. PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang menetapkan pelajar sebagai pusat pembelajaran. Dalam PBL, pelajar memiliki tanggung jawab yang besar dalam proses pembelajaran. Yang pertama, tanggung jawab utama. Di sini, tanggung jawab utama mengidentifikasi masalah atau kasus yang akan dipecahkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi terkait dengan masalah atau kasus tertentu. Yang ketiga, menganalisis data dan menginformasi untuk memahami masalah atau kasus tersebut. Yang kedua, tanggung jawab lainnya. Yang pertama, bekerja sama dengan teman-teman untuk memecahkan masalah. Yang dimana siswa di sini harus saling berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, mengelola waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan kasus. Yang ketiga, menghadapi tantangan dan kegagalan dalam proses pembelajaran. Empat, menyelesaikan dan mengevaluasi proses pembelajaran mereka sendiri. Yang keenam, diarahkan sendiri. PBL adalah pendekatan yang diarahkan sendiri oleh pelajar. Dalam PBL, belajar memiliki kebebasan untuk mengarahkan proses pembelajaran mereka sendiri. Yang pertama, karakteristik utama. Mandiri, pelajar memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan tentang apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana mereka ingin mempelajarinya. Yang kedua, aktif. Pelajar aktif dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah dan menganalisis informasi tersebut. Yang ketujuh,
pembelajaran otentik adalah contoh pembelajaran otentik. Pembelajaran otentik adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan pelajar untuk belajar dalam konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pertama, karakteristik utama. Konteks nyata, PBL menggunakan konteks nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, masalah nyata. PBL menggunakan masalah nyata yang nyata dan relevan dalam kehidupan. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Memungkinkan pelajar untuk menyelesaikan masalah secara mandiri dan kolaboratif. Yang terakhir, yang ke-8, karakteristik masalah. PBL memiliki karakteristik masalah yang spesifik. Yang pertama, karakteristik masalah nyata dan relevan. Masalah PBL harus nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kompleks dan terbuka. Masalah dalam PBL harus kompleks dan terbuka sehingga memungkinkan pelajar untuk menyelesaikan dengan berbagai cara. Yang dimana permasalahan di sini harus ada ketransparanan, yang dimana permasalahan tidak boleh ditutup-tutupi. Namun permasalahan ini harus terbuka kepada siswa supaya siswa bisa bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan tersebut. Yang ketiga, tidak ada jawaban yang pasti. Masalah dalam PBL tidak memiliki jawaban yang pasti sehingga memungkinkan pelajar untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi yang berbeda-beda. Yang dimana masalah sini juga tidak pasti sehingga siswa harus mencari jalan keluar atau ide-ide yang lain. Yang dimana juga siswa harus bekerja sama supaya ide-ide itu bukan hanya muncul dari satu orang, tetapi dari teman-temannya kah, supaya permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Yang berikut memiliki konsekuensi yang nyata. Masalah dalam PBL memiliki konsekuensi nyata sehingga memungkinkan pelajar untuk memahami dampak dari keputusan mereka. Yang dimana mereka siswa ketika sudah memahami masalah tersebut, mereka harus bisa menerima konsekuensi ketika mereka menyelesaikan suatu persoalan atau keputusan mereka. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.